Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan Pak Gun dan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kalian sehat dan bisa mengerjakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya Pak Gun mengharap kamu tetap semangat, jangan pernah menyerah, apalagi dengan kondisi sekarang ini sedang posisi di pandemi COVID ya. Jangan pernah ada kata menyerah, tetap semangat, sehingga kualitas belajar kalian tetap lebih baik daripada yang lainnya. Pada pertemuan kali ini, Pak Gun ingin menyampaikan materi tentang pola hidup sehat yang nantinya akan kalian kerjakan setelah dipahami, buka videonya, perhatikan penjelasannya, karena tugas yang akan kalian buat itu nanti adalah di ujung pertemuan video ini. Pada kali ini Pak Gun ingin menyampaikan materi tentang pola hidup sehat. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Semangat. Oke, kita mulai. Pada pola hidup sehat, yang pertama berkisar tentang perkembangan jasmani. Perkembangan jasmani ini sejak lahir, jasmani seseorang itu tumbuh berkembang, ya, baik dalam bentuk dan ukuran badan maupun daya kerjanya. Hal ini perkembangannya akan berjalan terus sampai orang itu mencapai tingkat kedewasaan atau sekitar umur 25 tahun. Akan tetapi, perkembangan jiwa seseorang diantaranya perkembangan kecerdasan tidak berhenti dalam umur sampai dengan 25 tahun. Mungkin masih dapat berlangsung terus sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya. Nah, pertumbuhan jasmani dan kecerdasan seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor atau keadaan sebagai berikut. Yang pertama tentunya dipengaruhi oleh faktor keturunan. Itu sangat dominan sekali. Sebagai misalnya orang tuanya besar, mungkin sekali anaknya tumbuh seperti bapaknya atau orang tuanya besar-besar. Tapi ada kemungkinan bisa terjadi anak itu bertubuh kecil. Itu teori kemungkinan di situ terjadi. Ini dalam ilmu genetika, ada dalam biologi. Nah, yang kedua adalah faktor pembawaan. Faktor pembawaan ini sudah terjadi semenjak dalam kandungan tentunya. Misalnya anak yang lahir dengan bentuk kelainan-kelainan, misalnya ada yang busung kepala atau dalam bahasa kesehatannya, kedokterannya disebut dengan hidrokefalus, atau mungkin juga bibir sumbing, atau juga mungkin langit-langit yang terbelah. Kemudian perkembangan jaringan otak yang tidak sempurna dan macam-macam cacat jasmani lainnya. Alhamdulillah kalian semua saat ini diberi bentuk tubuh dari lahir yang sehat,
jari utuh, semua tubuh utuh, syukurilah, rawatlah dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada juga faktor luar. Faktor luar ini penting diperhatikan. Jika faktor keturunan dan pembawaan manusia tidak dapat berbuat banyak pada hakikatnya, dapat mengendalikan faktor luar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jasmaninya. Faktor luar ini yang dapat perhatian adalah misalnya keadaan gizi, ya. Keadaan gizi. Zaman sekarang saya akui perkembangan anak-anak ini lebih tumbuh cepat daripada zamannya Pak Bun dulu. Karena sekarang anak-anak sekarang makanan-makanan yang serba instan dan mengandung unsur-unsur gizi itu luar biasa, mudah didapat di mana-mana. Contoh, orang atau anak-anak makan telur. Dulu makan telur itu susah. Sekarang telur itu seolah-olah bagi mereka-mereka itu gampang dan bisa dimudah kapanpun waktunya. Itu dalam keadaan faktor luar dari gizi. Kemudian faktor luar dari gangguan kesehatan. Anak-anak yang sering sakit, nih, tentu akan terganggu pula pertumbuhan badannya. Lebih-lebih pada penyakit yang menaun. Saya mengamati di sekitar kita, kalian semua secara umum normal ya. Mungkin ada juga anak yang usianya sudah tua sebenarnya tapi berbadan kerdil. Atau sebaliknya, anak baru beberapa tahun tapi dengan pertumbuhan yang luar biasa sekali. Melebihi batas-batas pertumbuhan pada umumnya. Ini kalian bisa lihat di sekitar kita. Kemudian berikutnya adalah rangsangan. Rangsangan di sini adalah rangsangan bagaimana untuk merangsang pertumbuhan. Ini bisa dilakukan dengan latihan-latihan yang positif seperti halnya latihan olahraga. Pada kegiatan olahraga ini bagaimana tubuh akan terangsang dengan hasil latihan tadi. Dan tentunya tubuh akan menjadi lebih kuat dan sehat. Nah, orang-orang yang kurang gerak jasmaninya itu biasanya lemah. Daya tahan lemah, kemudian stylenya juga lemah, dan tidak tahan terhadap menghadapi serangan-serangan berbagai penyakit. Dia mudah sekali sakit. Oke, kita bisa lihat di sekitar kita. Nah, dalam hal pertumbuhan ini, nanti kalian coba cari tabel hubungan antara umur, berat badan, dan tinggi badan itu untuk anak Indonesia. Coba, ini tugas yang pertama buat kalian. Ya, dicari. Itu di buku-buku banyak. Sebagai contoh misalnya Pak Gun mengambil pada umur 1 tahun, jenis kelamin laki-laki, berat badan 8,1, tingginya adalah 71,3. Pada perempuan itu adalah 7,6 berat badan, tingginya adalah 71,3, dan seterusnya. Nah, ini tugas kalian yang harus cari tabelnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia sekolah. Pada umur 6-14 tahun, itu akan kelihatan pada perkembangan jasmaninya ya. Itu
relatif lebih lambat daripada perkembangan pada usia sebelumnya. Kemudian adanya pertumbuhan bola mata, sehingga ada kemungkinan terjadinya gangguan penglihatan pada masa itu. Kemudian juga kerangka tulang belakang. Kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah. Itu di usia 6-14 tahun. Sehingga perlu dijaga sikap duduknya dan berdiri yang baik. Kemudian pada masa itu juga ada masa pubertas yang terjadi pada masa akhir, ditandai dengan adanya pertumbuhan badan yang sangat cepat. Longgor ya istilahnya kalau bahasa kita ya. Kemudian telah tampak tanda-tanda permulaan masa adolescensia atau masa remaja. Pada anak laki-laki suaranya membesar, akur ya, ngebas. Pada anak perempuan membesarnya buah dada, serta pada masa haid pertama. Oke. Kemudian perkembangan jasmani sangat dipengaruhi lingkungan, mental, dan sosial. Kemudian juga ada perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Itu pada umur 6-14 tahun. Mulai belajar menghitung, membaca, menulis, mengadakan konsepsi, simbolisasi, dan komunikasi. Kemudian dimulai suatu masa perkembangan kepribadian sosial dan mulai menyadari konsep-konsep hidup. Kemudian juga pada masa itu energinya meluap-luap, ya, avanturis, tualang, dan hubungan dengan orang lain masih canggung, ya, dia masih ya terbatas lah. Kemudian nilai religi, agama, etik, dan estetik belum mendalam, ya masih mengenal lah. Kemudian pada usia itu juga ada kebutuhan requirement, misalnya jumlah makanan yang cukup serta mempunyai nilai gizi yang tinggi. Lagi seneng-senengnya makan. Latihan-latihan jasmani dan istirahat yang cukup serta teratur. Tindakan-tindakan pencegahan penyakit ini juga perlu. Di dalam dan di luar lingkungan keluarga perlu diberi kesempatan untuk dapat mengembangkan kepribadian yang meliputi segi sosial dan moral. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi di usia umur 6-14 tahun itu adalah problem gizi, antara lain disebabkan faktor emosional, kemudian penyakit, kemudian problem gizi berupa antara lain malocclusion dan crowding. Kemudian kontak lingkungan lebih luas sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik karena perubahan-perubahan yang dialami. Kemudian yang kedua, pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak pada usia sekolah itu masa adolescensia atau masa remaja. Ini bisa dilihat dari yang pertama adalah perkembangan jasmani. Itu fungsi organ-organ endokrin telah mencapai kesempurnaan. Kemudian penambahan jaringan lemak di bawah kulit atau subkutan lebih banyak pada wanita daripada laki-laki. Kemudian jaringan otot pada anak laki-laki lebih berkembang daripada jaringan otot pada anak perempuan. Pada perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek, ini bisa dilihat faktor yang penting adalah perhatian terhadap seks yang mempengaruhi hubungan dengan kawan dan
kawan dari jenis kelamin yang lain. Ini ada ketertarikan. Kemudian pemikiran sudah kritis juga terhadap kewibawaan orang tua. Sering protes dan sebagainya kan. Kemudian emosi belum mencapai stabilitas, masih labil. Dan perlu adanya simpati dan nasihat yang baik tentunya. Kemudian mulai memisahkan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman-teman yang sebayanya. Egonya mulai tumbuh. Dan itu masih banyak yang lain. Pak Gun akan potong aja. Sekarang pada ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. Pada anak-anak sehat, kalian bisa melihat atau bisa terbaca dari kejadian sehari-hari. Itu tumbuh dengan baik tentunya. Dapat dilihat dari naiknya berat badan dan tinggi badan. Ya. Kemudian tangkas, gesit, gembira, bukan pemurung. Kemudian matanya bersih dan bersinar. Nafsu makannya baik, pencernaan baik, bibir dan lidah segar. Pernapasannya tidak berbau. Biasanya berbau tuh dari dalam usus besar sini. Ya. Kemudian senang melakukan olahraga, menikmati masa istirahatnya dengan sempurna. Kulit dan rambutnya bersih dan tidak kering. Kemudian dia bebas, perasaannya tidak ada merasa tertekan dan mudah menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemudian perkembangan jasmaninya dan rohaninya sesuai dengan tingkatan umur dan kelaminnya. Itu pada ciri-ciri anak sehat. Sedangkan tanda-tanda pada gangguan kesehatan itu banyak sekali ya. Ada keadaan umum, itu Anda bisa melihat mungkin sikap tubuhnya yang buruk, kesan umumnya jelek, lekas lelah, kemudian kurang bersemangat dan lain-lain. Dari mata juga sama. Mata biasanya kan sebagai tanda bahwa ini orang sehat atau tidak. Sering menguap, sering mengedip-ngedipkan mata, matanya berair, kemudian matanya nun sewu juling, telinga kalau melihat itu harus dekat sekali, tidak sesuai dengan standar 30 cm. Kemudian telinga juga itu bisa kelihatan kebersihannya, sering berdengung-dengung, berair atau nanah, ya kan? Dan lain-lain. Kemudian pada hidung dan mulut itu akan jelas sekali, dia sering ingusnya meleleh, berdarah, sukar bernapas dari hidung, kemudian sering pilek dan sebagainya. Tingkah lakunya bisa gelisah, gerakan-gerakannya tak terkendali, sering ribut, bertengkar, kemudian gangguan berbicara, dan lain-lainnya. Bahkan ada sering mencuri, kleptomani, ya, mencuri temannya, barang-barang temannya di kelas contohnya. Kemudian juga sering tidak masuk sekolah, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian pada berikutnya adalah pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. Ya, pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan ini yang pertama biasanya dengan bentuk berat badan. Di situ disebutkan mensana in corpore sano. Artinya pikiran yang sehat terdapat dalam badan yang sehat. Monggo, ini adalah pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. Dengan olahraga ini otot-otot lebih baik, serta ada kelenturan yang baik pula. Tentunya daya tahannya bagus. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan bagian-bagian badan itu akan harmonis. Dan tentunya di sana juga ada kualitas untuk memperbaiki otot-otot. Ya.
pernapasan juga bagus, sirkulasi darah juga bagus, pembakaran hidrat arang dan lemak juga akan bagus. Kemudian sebagai variasi serta rekreasi yang akibat secara tidak langsung tercermin dalam air muka yang cerah dan banyak senyum. Ya, pada ini tidak pemurung, ya kan? Dan juga itu banyak sekali kegiatan pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. Yang pertama tadi gerak badan, yang kedua rekreasi, yang ketiga istirahat. Itu contoh lagi, kemudian tidur, ya kan? Itu bagian-bagian ke sana. Sekarang pada pola hidup sehat, itu yang pertama adalah memelihara kesehatan, kebersihan. Kalian tahu sendiri, seperti mandi, kemudian bagaimana pakaian ini, dan rumah lingkungannya, ya kan? Kemudian makanan yang sehat itu seperti apa? Tentunya bersih, bebas dari bibit penyakit, cukup kualitas dan kuantitasnya. Kemudian cara hidup yang teratur, itu dari makan, tidur, istirahat, rekreasi, dan sebagainya. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dan kesemaptaan jasmani, itu olahraga. Kemudian vaksinasi. Nah, sekarang ini lagi rame COVID ya. Kita nanti akan ada gelombang vaksin COVID-19, nggak tahu kapan. Kemudian menghindari terjadinya penyakit. Itu harus tahu bagaimana cara berpikir dan berbuat baik, menghindari pergaulan yang baik, tidak bergaul dengan orang-orang yang sedang mengidap penyakit, menaun contohnya, membiasakan diri mematuhi aturan-aturan keluarga, tentunya dalam hal kesehatan, dan banyak sekali. Nah, sekarang tugas kalian, ya, dari keterangan yang singkat ini, tugas kalian adalah yang pertama, buatlah tabel hubungan antara umur, berat badan, dan tinggi badan anak Indonesia. Kamu sebutkan 5 saja. Dari umur lahir 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Kemudian yang kedua, sebutkan ciri anak yang sehat. Yang ketiga, sebutkan kegunaan daripada istirahat. Tugas kalian membuat video menjelaskan soal tersebut. Pak Gun tunggu. Demikian, barangkali ada kekurangannya. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat pendek dan praktis ini bisa bermanfaat. Kalian tetap semangat, bisa dipahami, dan jangan lupa, jangan pernah menyerah. Semangat, semangat, semangat. Manjada wajada. Demikian, Pak Gun minta maaf. Semoga Allah selalu melindungi kita, menjaga kita, serta membimbing kita kepada kebenaran. Demikian, yang benar karena Allah, yang salah karena Pak Gun sendiri yang mungkin lupa atau tidak pernah tahu tentang hal itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam.